Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah memilih ribuan manusia untuk diangkat sebagai nabi dan rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa jumlah para nabi yang diutus adalah 124.000 nabi, dan dari jumlah tersebut, 315 diantaranya adalah para rasul. Meskipun jumlah nabi sangat banyak, umat Islam hanya diwajibkan mengetahui 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun, yang menarik adalah meskipun para nabi dan rasul telah wafat, terdapat keyakinan bahwa ada 4 nabi yang hingga saat ini masih hidup. Keempat nabi ini, atas izin Allah, masih diberikan kehidupan hingga saat ini. Meskipun tujuan dan alasan mereka tetap hidup berbeda-beda. Ada yang kematiannya ditunda karena masih menjalankan tugas tertentu, dan ada pula yang terus memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Mahmud As-Syafrawi dalam bukunya Khidir alaihi salam, salah satu dari mereka adalah Nabi Khidir, yang dikenal sebagai Nabi misterius, penguasa samudra, dan memiliki kecepatan luar biasa dalam berjalan. Keempat nabi ini bukanlah penutup para nabi, melainkan mereka adalah hamba Allah yang dipilih dan diberi umur panjang hingga hari ini. Setiap nabi tersebut memiliki kisah dan alasan khusus mengapa mereka masih hidup sampai hari ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang nabi yang hingga kini masih hidup dan di mana mereka berada. Nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini adalah Nabi Isa alaihi salam, putra dari Maryam radhiyallahu anha. Kisah kelahiran beliau sangat istimewa dan diceritakan di dalam surah Maryam. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Maryam dalam wujud seorang laki-laki. Jibril menyampaikan kabar gembira kepada Maryam. Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberimu kabar gembira tentang seorang anak laki-laki yang suci. Maryam terkejut dan bertanya, bagaimana mungkin aku bisa mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Jibril menjawab bahwa yang demikian itu adalah kehendak Allah. Allah ingin menjadikannya sebagai tanda bagi manusia dan rahmat darinya. Maka Maryam mengandung dan melahirkan Nabi Isa, yang pada saat itu Bani Israel masih menyembah berhala. Nabi Isa alaihi salam merupakan salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel. Beliau dikenal sebagai salah satu rasul yang bergelar Ulul Azmi, sebuah gelar yang menunjukkan ketabahan dan keteguhan hati dalam menyampaikan risalah Allah. Nabi Isa memiliki mukjizat yang menakjubkan, seperti kelahirannya tanpa ayah, bisa berbicara ketika masih bayi, menghidupkan orang mati, dan menyembuhkan orang buta sejak lahir dengan izin Allah. Nabi Isa juga dikenal dengan sebutan Al-Masih, yang berarti mengusap, karena beliau mengusap orang yang sakit dengan tangannya, lalu mereka sembuh seketika dengan izin Allah. Begitu pula dengan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Disebutkan bahwa Nabi Isa berdoa kepada Allah, lalu mengusap wajah seorang Hawariyun, yaitu pengikut setia Nabi Isa, yang paling muda, dan seketika wajahnya berubah menyerupai Nabi Isa. Dalam Islam, beliau adalah sosok yang dipandang sangat soleh, penuh ketundukan kepada Allah, dan memiliki peran besar dalam mengajarkan ajaran tauhid. Perjalanan dakwah Nabi Isa alaihi salam dimulai ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 30 tahun. Misinya adalah mengajak Bani Israel yang tinggal di Palestina kembali kepada jalan yang benar. Tugas utama Nabi Isa adalah meluruskan penyelewengan yang terjadi dalam ajaran Taurat, kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebelumnya. Selain itu, beliau juga membawa kitab baru, yaitu Injil, yang berisi petunjuk, cahaya, dan hukum-hukum bagi mereka yang bertakwa. Nabi Isa menyerukan kepada Bani Israel agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sesembahan berhala. Beliau mengingatkan mereka tentang kepatuhan kepada Allah dan mengkritik para ahli Taurat, serta pemimpin agama Bani Israel yang telah merubah ajaran Taurat demi kepentingan pribadi. Nabi Isa tidak berdakwah sendirian. Beliau didukung oleh 12 sahabat setia, yang dikenal sebagai Hawariyun, yaitu orang-orang yang beriman pada risalahnya dan membantu menyebarkan agama Allah.
Meskipun dakwah Nabi Isa disertai dengan mukjizat yang luar biasa, tidak semua Bani Israel menerimanya. Padahal, mukjizat itu nyata di depan mata mereka. Tetapi banyak yang tetap menentang ajaran Nabi Isa dan menolak kebenaran yang beliau bawa. Bahkan, meskipun mereka menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, rasa iri dan kebencian mereka terhadap Nabi Isa semakin besar. Mereka pun berusaha untuk membunuhnya. Ketika permusuhan Bani Israel semakin memuncak dan pasukan tentara sudah bergerak untuk menangkapnya, Allah pun menolong utusannya. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit agar terhindar dari rencana jahat mereka. Dalam surah Ali Imran ayat 55, Allah berfirman, Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Allah menyerupakan salah seorang dari pengikut Nabi Isa dengan wajah beliau. Menurut riwayat, orang yang diserupakan itu adalah seorang Hawariyun yang paling muda, bukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah seorang pengkhianat yang menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa kepada Raja Romawi. Hawariyun inilah yang kemudian ditangkap oleh tentara Romawi atas hasutan para pemimpin Bani Israel dan dia pun disalib. Disinilah mereka meyakini bahwa mereka telah menyalib Nabi Isa. Namun, kenyataannya adalah sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 157. Mereka tidak berhasil membunuh atau menyalib Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi, yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nabi Isa sendiri telah diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Inilah Nabi pertama yang masih hidup hingga saat ini, dan akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Allah. Nabi yang kedua adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir adalah sosok Nabi yang keberadaannya penuh misteri. Dalam sebuah buku menyimak kisah kehidupan Nabi Khidir, kita diajak mengenal lebih dekat sosok Nabi Khidir. Nama aslinya adalah Balia bin Malkan bin Falik bin Abir bin Salih bin Arfaksat bin Sam bin Nuh al-Khidir. Dengan kata lain, Nabi Khidir diyakini sebagai keturunan dari Sam, salah satu putra Nabi Nuh alaihi salam. Beberapa ulama memiliki pandangan berbeda tentang Nabi Khidir. Ada yang meyakini bahwa beliau masih hidup hingga hari kiamat. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Khidir telah wafat. Nabi Khidir juga dikenal sebagai guru dari Nabi Musa alaihi salam, dan pertemuan mereka diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi. Ciri-ciri Nabi Khidir juga disebutkan dalam beberapa riwayat. Beliau dikenal sebagai sosok yang tertutup dan lebih suka menyendiri. Dalam kitab Al-Uris At-Labi disebutkan bahwa menurut beberapa pendapat, Nabi Khidir adalah seorang nabi yang umurnya dipanjangkan dan terhindar dari pandangan banyak orang. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak menyukai keramaian dan jarang menampakkan diri, kecuali kepada orang-orang tertentu. Kehadirannya selalu datang dan pergi sesuai keinginannya. Dalam buku Nabi Misterius Penguasa Samudra yang berjalan secepat kilat, Nabi Khidir digambarkan sebagai sosok yang penuh misteri. Sulit terlihat dan sering merahasiakan nama serta tempat tinggalnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau memiliki fisik yang berbeda dari orang biasa, seperti jempol tangannya yang tidak bertulang dan selalu membawa tongkat. Selain itu, perawakannya jauh lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang.
Nabi Khidir juga memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Dalam buku Sang Nabi Super Misterius karya Khalifi Ilyas Bahar, dijelaskan bahwa Nabi Khidir dianugerahi ilmu laduni, yaitu pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui proses belajar formal atau bimbingan guru. Dengan ilmu ini, Nabi Khidir mengajarkan makrifat kepada mereka yang membutuhkannya. Keistimewaan lainnya adalah setiap tempat yang diinjaknya akan berubah menjadi hijau dan subur. Artinya, setiap lokasi yang disinggahi oleh Nabi Khidir akan menjadi indah dan berwarna hijau. Al-Aluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansur pernah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi Khidir dikenal dengan sebutan tersebut karena setiap kali beliau melakukan sholat di atas hamparan kulit putih, hamparan itu akan berubah menjadi hijau. Selain itu, Nabi Khidir juga memiliki kemampuan berjalan secepat kilat. Dengan anugerah ini, beliau mampu mengelilingi dunia dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan berbagai pengamatan ulama, Nabi Khidir menguasai semua samudra, mulai dari Samudra Hindia hingga ke Atlantik dan Pasifik, yang memungkinkan beliau berpindah tempat dengan cepat. Lalu bagaimana pendapat para ulama tentang keberadaan Nabi Khidir hingga hari ini? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah Nabi Khidir masih hidup atau tidak. Banyak ulama percaya bahwa beliau masih hidup dengan jasadnya di dunia dan akan meninggal seperti manusia biasa di akhir zaman atau saat hari kiamat. Namun, banyak juga ulama yang berpendapat bahwa Nabi Khidir telah wafat di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang ketiga adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah sosok nabi yang dikenal sangat gigih dalam berdakwah. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan kepada kaum Bani Israel yang pada waktu itu terjerumus dalam kesesatan. Dalam Al-Quran, kisahnya tercantum dalam surah Asy-Syaffat ayat 123-126, di mana Allah berfirman, Dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. Imam Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya menyebutkan bahwa Nabi Ilyas alaihi salam memiliki garis keturunan yang sama dengan Nabi Harun alaihi salam. Salah satu kisah yang menyentuh tentang Nabi Ilyas adalah ketika beliau didatangi oleh malaikat maut yang hendak menjemputnya. Mendengar berita itu, Nabi Ilyas merasa sedih dan meneteskan air mata. Ia merasa menyesal karena setelah meninggal, ia tidak akan dapat lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang masih hidup dapat terus memujinya. Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar nyawanya diambil saat hari akhir tiba, karena Nabi Ilyas khawatir tidak ada yang berzikir untuk Allah sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya dan memerintahkan malaikat maut untuk menunda pencabutan nyawanya, memberikan kesempatan bagi Nabi Ilyas alaihi salam untuk terus berzikir dan beribadah. Kisah Nabi Ilyas menjadi salah satu hikmah dalam Al-Quran yang mengandung banyak pelajaran moral dan spiritual yang relevan bagi kehidupan sehari-hari. Diketahui bahwa Nabi Ilyas alaihi salam meneruskan dakwah yang telah dijalankan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Ia menyeru kaum Bani Israel yang membangkang agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkap Nabi Ilyas adalah Ilyas bin Yasin bin Fas bin Azhar bin Harun. Kisahnya tercantum dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-An'am ayat 85. Kala itu, Bani Israel kembali menyembah berhala. Mereka membuat berhala dari emas yang diberi nama Baal. Berhala Baal ini diletakkan di tempat yang tinggi dan orang-orang mulai menyembahnya. Bagi mereka, Baal adalah dewa pelindung, penolong, dan pemberi rezeki. Ketika Bani Israel dilanda kekeringan, banyak hewan ternak mereka yang mati dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat dipanen.
Mereka justru berdoa kepada berhala, tetapi semua itu sia-sia. Maka Nabi Ilyas pun berdoa agar hujan turun, dan Allah mengabulkan doanya. Banyak kaum Bani Israel yang terkejut melihat mukjizat ini, dan beberapa di antara mereka langsung mengakui keimanan mereka. Namun, ada juga yang menolak dan justru mengejar Nabi Ilyas dengan tuduhan bahwa beliau adalah tukang sihir yang menyebabkan kekeringan. Nabi Ilyas kemudian menjadi buronan para kaum penyembah berhala. Dalam pelariannya, Nabi Ilyas bersembunyi di sebuah gua. Allah mengutus burung untuk membawakan makanan dan minuman kepadanya. Ketika para penyembah berhala mengetahui tempat persembunyian Nabi Ilyas, mereka beramai-ramai ingin menangkap dan membunuhnya. Namun, Allah mendatangkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat. Banyak dari mereka yang meninggal dunia. Sebagai penghargaan atas perjuangannya melawan kemusyrikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Ilyas ke langit. Peristiwa ini merupakan salah satu cara Nabi Ilyas meninggalkan dunia. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Ilyas masih hidup dan tinggal di langit, sementara ada pula yang mengatakan bahwa beliau telah diwafatkan oleh Allah. Kemudian, Nabi yang keempat adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah Nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman mengenai Nabi Idris, Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam, ayat 56-57. Nabi Idris alaihi salam menerima 30 suhuf yang berisi ajaran kebenaran, mirip dengan Al-Quran, sebagai petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Idris adalah nabi pertama yang diberikan kemampuan untuk membaca dan menulis. Salah satu mukjizatnya adalah menjadi orang pertama yang menguasai keterampilan menulis. Beliau mengajarkan masyarakatnya tentang tulis-menulis, yang kemudian menghasilkan tulisan-tulisan penting yang membantu para sejarawan memahami kehidupan di masa lampau. Selain itu, Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang mempelajari astrologi dan arsitektur. Beliau selalu mengamati fenomena alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris adalah pelopor dalam perencanaan pembangunan kota dan perkembangan ilmu politik. Salah satu kisah terkenal tentang Nabi Idris adalah saat beliau dikunjungi oleh malaikat maut. Malaikat maut pun menjadi teman Nabi Idris selama beberapa hari. Mereka bersama-sama hingga pada hari keempat. Nabi Idris merasakan sesuatu yang aneh dan bertanya tentang identitas tamunya. Ketika mengetahui bahwa tamunya adalah malaikat maut, Nabi Idris mengajukan permintaan agar nyawanya dicabut, lalu dihidupkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merasakan kematian, Nabi Idris kemudian meminta untuk dibawa ke surga dan neraka. Malaikat Israel meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris alaihissalam melihat neraka, dan Allah pun mengizinkannya. Saat mendekati neraka, Nabi Idris langsung pingsan karena terkejut melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menyeramkan. Ia menyaksikan manusia yang dahulu durhaka kepada Allah diseret dan disiksa dengan azab yang mengerikan. Kobaran api neraka jahanam yang membara, suara gemuruh yang menggetarkan, dan penderitaan para pendosa membuatnya ketakutan. Pemandangan itu semakin menguatkan tekadnya untuk berdakwah agar umatnya tidak tersesat dari jalan Allah. Setelah meninggalkan neraka dengan tubuh lemas dan hati dipenuhi ketakutan, malaikat Israel kemudian membawa Nabi Idris ke surga. Di sana ia hampir pingsan lagi, bukan karena takut tetapi terpesona oleh keindahan luar biasa. Sungai-sungai jernih, pepohonan dengan batang emas dan perak, serta istana megah menyambutnya. Buah-buahan harum bertebaran di mana-mana. Berkali-kali dirinya mengucapkan, Subhanallah, 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 dan juga menunjukkan rasa syukurnya terhadap apa yang dirasakannya dan dilihatnya sambil terus berucap, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saat sudah waktunya keluar surga, beliau teringat bahwa sandalnya masih tertinggal di dalam surga. Beberapa sumber menyebutkan sandal Nabi Idris berada di bawah pohon yang rindang. Lalu dirinya masuk lagi untuk mengambilnya.
Selang beberapa saat, malaikat Israel kebingungan karena Nabi Idris tidak segera keluar dari sana. Ternyata, Nabi Idris tidak ingin meninggalkan surga Allah tersebut dan ingin tetap berada di sana. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Idris diperbolehkan untuk tetap tinggal di surga keempat tanpa menunggu datangnya hari kiamat. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris dicabut nyawanya oleh malaikat Israel di langit keempat. Inilah kisah 4 Nabi Allah yang dikatakan masih hidup hingga saat ini. Dari keempat Nabi tersebut, banyak ulama yang mengatakan bahwa 3 di antaranya sudah meninggal dunia. Hanya Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup di langit. Beliau ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan diturunkan kembali di akhir zaman. Hanya Allah yang maha mengetahui hakikat sebenarnya. Namun, satu hal yang pasti janjinya akan selalu ditepati. Semoga kita semua, termasuk hamba Allah yang selalu beriman dan bersiap menghadapi hari-hari yang telah ditetapkan. Karena di setiap kisah para nabi, tersimpan hikmah bagi mereka yang mau merenung. Wallahu a'lam bishawab.